Amin. Terus cinta kita nggak bakal terpisahkan. Amin. Nama gue Maya dan pacar gue Bayu. Gue udah pacaran lebih dari 3 tahun sama Maya. Tapi ada satu momen yang membuat Maya berubah. Ya aku lagi bikin video, jangan nelfon-nelfon dulu. Hai guys, kalau mereka follow aku gimana? Followers aku dikit, endorsean aku dikit. Penghasilan aku juga berkurang. Kamu malu ya punya pacar kayak aku? Kamu ini bawel banget sih. Maya, kita jadi kan ketemu ntar malam? Mau kemana kamu? Hah? Bu, Dinda mau sholat sebentar, Bu. Sebentar enggak. Cucian numpuk, beresin sekarang. Iya nanti Dinda cuci, Bu, tapi Dinda mau izin sholat sebentar. Gak pakai nanti. Sekarang. Cucian banyak, ini kotor. Ayo masuk. Ya Allah. Gak usah pakai protes. Ikut sama ibu ke belakang. Banyak cucian sampai numpuk. Ya Allah, Ibu. Tuh, ayo cuci kamu. Gak usah banyak protes. Buruan nyuci. Astagfirullah, ada apa ini, Bu? Ini dia males-malesan. Ibu nyuruh dia nyuci. Mas, nggak begitu, Mas. Aku mau nyuci. Tapi tunggu aku tuh sholat sebentar. Aku izin sholat. Alah, alasan aja kamu ya. Ngeles aja. Ayo, kamu mau ngadu. Ngadu sama suami kamu. Sana, ngadu. Astagfirullah, Bu. Udahlah, Bu. Jangan perlakuan Dinda seperti ini. Dia memang pantas diperlakukan seperti ini. Emang Ibu nggak punya rasa belas kasihan sedikit sama Dinda? Dinda ini sama sekali nggak bisa ngelihat, Bu. Dan Ibu masih nyiksa dia. Arman, kamu mau nyalahin Ibu? Iya. Ibu nyuruh Dinda nyuci karena jangan males-malesan. Mentang-mentang dia nggak bisa lihat, dia nggak mau ngapa-ngapain. Jadi ibu yang harus lakukan semuanya. Begitu? Ya, tapi kan kita masih bisa manggil tukang cuci. Atau paling nggak kita bisa laundry lah. Aja pemborosan. Lebih baik Dinda yang nyuci daripada kita buang-buang duit buat banyak orang. Nanti pula kan dia punya tangan. Nah, mentang-mentang nggak bisa lihat, terus dia nggak mau ngapa-ngapain. Selamanya mau nyusahin, begitu? Hah? Bu, Mas, Dinda minta maaf kalau kehadiran Dinda cuma bikin susah kalian. Ya, apapun yang terjadi sama penglihatan kamu sekarang ini adalah sebuah musibah dan ujian dari Allah. Dan kita harus sabar menghadapinya, ya. Iya, tapi istri kamu menjadikan musibah itu alasan untuk tidak melakukan apapun. Mas, mungkin benar apa kata ibu. Dinda cuma bisa bikin susah kalian. Semenjak mata Dinda buta. Bukan cuma penglihatan Dinda yang gelap, Mas. Tapi hidup Dinda gelap dan hampa. Udah, Dinda ya. Makanya kamu tenang aja. Sebentar lagi kamu pasti bakal bisa ngelihat. Emangnya bisa? Aku barusan dapat info dari teman aku yang seorang dokter. Katanya beberapa jam yang lalu ada seorang yang meninggal. Dan sebelum meninggal, dia berniat untuk mendonorkan matanya, Bu. Jadi aku dapat donor mata itu dari perempuan itu, Mas. Iya, benar. Tapi Mas, aku takut kenapa-napa, Mas. Harusnya kamu
bersyukur dapat donor mata dari orang. Ini malah sok-sok ketakutan. Dinda, yang namanya donor mata itu 90% aman. Tadi teman aku yang dokter itu sudah memeriksa kejernihan dari kornea mata itu. Dan katanya sama sekali tidak ada penyakit yang berbahaya. Jadi gimana? Kamu mau kan? Iya Mas, aku mau. Alhamdulillah. Bu Dinda udah siap? Iya dok, saya sudah siap. Oh ya, baiklah kalau begitu. Nanti Bu Dinda jangan tegang ya. Rileks saja. Insya Allah setelah operasi selesai, Bu Dinda bisa melihat kembali. Amin. Suster, bawa ke ruangan ya. Baik dok. Ibu Dinda, hari ini kita lepas perbannya dulu ya. Iya dok. Dan habis ini kamu pasti bakal bisa ngeliat aku lagi. Kita buka pelan-pelan. Ya dokter. Nahan. Bantu tuh, suster. Tahan, bos. Jangan dibuka dulu. Suster, pegang. Bentar, biar rileks dulu. Oke. Nah, sekarang Bu Dinda buka matanya pelan-pelan, ya. Hai sayang. Ya Allah, makasih ya dok. Alhamdulillah. Aku bisa lihat lagi Mas. Itu tadi siapa yang lewat ya Mas? Kamu lihat apa? Ada yang lewat ke situ. Nggak ada kok, nggak ada yang lewat. Kita semua ada di sini. Tapi Yaudah sayang. Mungkin kamu lagi butuh proses adaptasi. Ya. ya Ya, mungkin dokter. Mas. Terima kasih ya sudah membantu operasi mata untuk istri saya. Sama-sama Pak Arman. Dan semoga Bu Dinda senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih dokter. Makasih ya dok. Mas pelan-pelan. Alhamdulillah. Sampai rumah juga. Iya. Alhamdulillah ya Mas. Aku sekarang udah bisa ngeliat dengan normal lagi. Makasih ya. Alhamdulillah. Aku juga bersyukur banget. Allah masih kasih kesempatan kamu untuk bisa melihat lagi. Iya. Aku seneng banget ya. Ya, aku juga. Oh, sudah bisa ngeliat. Udah. Nggak usah sok-sok baik sama ibu. Sekarang kamu udah bisa lihat kan? Tuh, lihat. Piring kotor numpuk. Lantai di ruang makan juga kotor. Kamu cuci semuanya sampai bersih dan kamu ngepel. Bu, Dinda kan baru pulang dari rumah sakit. Butuh istirahat dulu, Ibu. Kenapa sih harus dimanja-manjain begini? Kalau memang dia sudah bisa lihat, dia harus lebih rajin lagi bantuin mertua. Jangan apa-apa harus mertuanya sendiri yang kerjain. Ya tapi kan nggak sekarang juga, Ibu. Terus aja belain istri kamu. Belain untuk selamanya. Ibu sendiri dibantah. Bu, aku sama sekali nggak ada maksud buat ngelawan Ibu. Tapi aku capek aja, Bu. Di rumah ini selalu ada yang namanya pertengkaran tuh aku capek banget, Bu. Gak ada pertengkaran kalau istri kamu gak cari gara-gara. Mas, itu ada bayangan hitam Mas, jelas banget Mas. Mas kamu lihat Mas. Itu. Bayangan hitam. Gak ada kok. Kamu salah kali. Enggak Mas, tapi benar kok Mas, aku lihat jelas banget. Mungkin kamu lagi butuh adaptasi kan? Denger ya. Mungkin mata kamu yang belum 100% normal. Itu kan kornea matanya orang. Istirahat aja ya. Yuk. Bu, permisi dulu. Bentar dulu ya, Bu. Mas pelan-pelan.
sih ah? Nggak ada apa-apa. Mungkin perasaan aja nih ah. Mama. Ya udah, mending sekarang kamu langsung istirahat aja ya. Iya Mas. Pas fotonya. Kamu kenapa? Itu Mas, ada makhluk gaib di situ Mas. Gaib? Mana orang gak ada apa-apaan? Udah. Dan sekarang kamu langsung istirahat aja. Mungkin kamu tadi lagi halusinasi. Aku juga nggak tahu Mas, itu nyata banget kok Mas. Udah ya. Istirahat sana. Ya sana. Ya. Tidur. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba. Dan hamba sekarang bisa melihat lagi, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepadamu. Lindungi suami hamba, ibu mertua hamba, ya Allah. Beliin obat sakit kepala buat ibu. Kepala ibu udah mau pecah nih. Bu, kalau obat sakit kepala Dinda punya kok, Bu. Nggak mau. Kalau kadaluarsa gimana? Hah? Enggak, Bu. Itu obatnya masih baru kok, Bu. Dinda ambilin ya, Bu. Kamu tuh kalau dikasih tahu ngeles aja. Nurut. Ngebantah aja bisanya. Kamu sekarang itu kan udah bisa ngeliat. Nggak perlu lagi ngeraba-ngeraba pakai tongkat gitu kan? Bisa dong ke warung? Iya. Bisa Bu. nggak? Iya, bisa, Bu. Udah cepetan. Lama banget. Ini uangnya. Tuh kan, untung warungnya masih buka. Sakit, tanganku sakit. Kok kayak ada yang nangis ya? Tapi di mana? Sakit, Tuh kan bener. Bener kan ada yang nangis, tapi di mana ya? sakit. Tuh kan bener. Iya, bener ada yang nangis. Di mana sih? Tolong carikan tanganku. Ternyata dia di situ. Ya Allah. Adek, kamu kenapa nangis, Dek? Ya Allah. Lagian kamu ngapain sih jam segini masih di luar? Emang nggak dicariin sama orang tua kamu? Yaudah mana sini biar kakak lihat di mana yang sakit. Adek, tangan kamu kenapa, Dek? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. Barakallahu li walakum. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Serupa mutu ayat-ayatnya lagi dan berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang tidak takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit orang-orang bagi mereka yang mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Barakallahu li wa lakum. Sabar. Coba segera periksa di luar. Ya Pak Kiai. Silakan. Oke Pak Kiai. Ayo Rek. Subhanallah. Ya Allah. Mbak. Mbak kenapa? Mbak lari-lari kenapa Mbak? Dikejar hantu. Itu Mas, tadi saya ngeliat ada hantu anak perempuan yang tangannya tuh buntung sebelah, Mas. Ah, beneran dikejar hantu? Anak perempuan? Mbak salah lihat kali. Enggak, Mas. Aku tuh nggak mungkin salah lihat. Mbak istighfar Mbak sekarang. Mbak banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir. Semoga hantu tidak mengganggu Mbak lagi. Mbak, hantu itu sebenarnya nggak ada Mbak. Yang ada tuh jin. Jin yang terkadang berwujud seperti manusia atau berwujud apapun yang ditakuti oleh manusia. Sehingga bisa membuat manusia sesat. Ya mau jin kayak mau apa kayak itu namanya. Yang penting itu tetap aja menakutkan, Mas. Yaudah kalau gitu saya pamit. Saya buru-buru mau pulang. Assalamualaikum. Mbak. Ih, pergi aja deh. Kasihan Hendra Mbak itu. Iya deh, kasihan banget. Hari gini masih dikejar hantu. Hei! Ada etikanya lu, gue lagi ngobrol, lu tinggal. Mas, tolong Mas. Dinda, kamu kenapa sih? Mas, Kamu kenapa? Mas tadi aku tuh lihat. Udah. Sekarang kamu tenangin diri kamu ya, tenangin. Dan jelasin ada apa sebenarnya. Mas, aku tadi disuruh sama ibu beli obat sakit kepala. Terus aku tadi lihat di dekat warung itu ada hantu, Mas. Hantu apa sih kamu? Iya, Mas. Itu serem banget, Mas. Hantu anak perempuan dengan tangannya buntung, Mas. Arman, istri kamu tuh semakin ngaco aja. Bu beneran kok, Bu. Aku nggak ngarang cerita, Bu. Aku beneran lihat, Bu. Diem, gak usah banyak alasan. Mana obatnya? Dinda minta maaf, Bu. Tadi karena panik lihat hantu, Dinda kabur. Obatnya jatuh, Bu. Tenang Bu ya. Bu jangan pakai kekerasan dong Bu sama Dinda. Kita sudah mau dibohongin sama dia. Itu kan alasan aja, obatnya jatuh. Padahal dia itu males pergi ke warung. Ya tapi jangan pakai kekerasan juga kali Bu. Ibu mau beli obat sakit kepala. Udah, gak usah. Kepala ibu udah terlanjur mau pecah dengar semua kebohongan dia. Pakai alasan lagi, lihat hantu, tangan buntung lagi, segala macem. Tapi bener kok, Mas. Aku tuh lihat. Ada yuk. Dinda, maafin aku ya. Aku gak bisa ngelindungin kamu. Kenapa sih, Mas? Ibu itu benci banget sama aku. Bukannya benci sayang, tapi mungkin ibu nggak percaya aja sama apa yang kamu alami selama ini. Ya, apalagi kamu bisa melihat yang... Mas, tapi aku lihat itu bener-bener jelas, Mas. Nyata. Aku nggak bohong. Tapi kamu yakin sama pandangan kamu? Mungkin itu orang biasa, bukan hantu. Mas, aku itu masih bisa bedain mana hantu, mana orang biasa, Mas. Aku tuh sadar, bukannya lagi berhalusinasi, Mas. Mas, ya Allah. Mas, kalau tahu begini, mendingan aku lebih milih buta daripada tersiksa seperti ini. Astagfirullahaladzim, kamu tuh istighfar. Seharusnya kamu tuh bersyukur. Kamu tuh masih dikasih kesempatan Allah untuk bisa melihat lagi. Ya habisnya nggak ada satupun orang yang percaya sama aku, Mas. Sama apa yang aku lihat nggak ada yang percaya.
Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Mas kamu lihat. Itu belakang kamu. Nggak ada apa-apa di belakang. Coba kamu lihat nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ini. Nggak ada apa-apa. Mas, tapi tadi aku lihat jelas banget ya di belakang kamu, Mas. Aku nggak bohong, beneran. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Kenapa istri aku selalu melihat apa yang tidak bisa aku lihat? Mas aku takut, Mas. Aku takut. Pagi, Bu. Dinda, udah bisa ngeliat lagi ya? Iya, alhamdulillah, Bu. Sekarang saya udah bisa ngeliat lagi. Syukurlah operasinya lancar. Kayaknya hampir setahun dia nggak bisa melihat. Iya sih, setelah kejadian kecelakaan itu emang hampir setahun nggak bisa lihat apa-apa. Bu, saya mau pergi keluar kota ya. Sama siapa? Sama temen. Nggak boleh. Ibu. Dibilang ibu nggak boleh. Nggak mau. Nggak boleh. Sekarang. Ih. Pokoknya nggak boleh. Kalau ibu bilang nggak boleh, nggak boleh. Mau. Kenapa Dinda? Nggak apa-apa kok, Bu. Saya nggak apa-apa. Kurang enak badan, pusing. Ayo saya antar pulang. Ayo, Bu. Nggak usah. Nggak apa-apa. Bu, sebelumnya saya minta maaf ya. Emang anak ibu lagi ngambek di rumah? Nggak tahu tuh anakku. Gara-gara nggak dikasih izin jalan-jalan keluar kota. Dia kan masih pelajar, takut kenapa-napa. Iya sih, Bu. Kok kamu tahu sih? Saya kan nggak ngomong sama siapa-siapa. Enggak kok, Bu. Enggak apa-apa. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Mau masak kebus ya. Permisi. Mas udah mau berangkat kerja? Iya nih, gue berangkat dulu ya. Mas, kayak kamu gak usah berangkat kerja deh, Mas. Kamu izin ya, kamu libur ya hari ini ya, Mas. Aku mohon, Mas. Beneran, Mas, kamu jangan. Kenapa sih? Kan aku emang mau berangkat kerja. Iya, Mas, kamu jangan pergi. Udah kamu di rumah aja hari ini. Mendingan kamu. Ngapain kamu ngelarang-larang Arman kerja? Kamu mau dia dipecat? Bukan gitu, Des, tapi begini, mending sekarang kamu tenangin pikiran kamu ya. Sekarang kamu kasih tahu sama aku. Kenapa kamu ngelarang aku kerja? enggak, aku cuman. Yaudah, Mas, kalau kamu berangkat kerja, yang penting kamu hati-hati, kamu jangan ngebut dan kamu taati peraturan lalu lintas ya, Mas ya. Bener? Ngapain kamu nasehatin dia kayak anak kecil? Hah? Arman tuh nggak pernah ugal-ugalan kalau naik motor. Larang-larang tapi nggak jelas alasannya. Iya, Bu, tapi. Ya udah, Bu, kalau gitu mending saya berangkat aja dulu ya, keburu telat. Ya udah. Berangkat dulu ya, Bu ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Ya. Beneran. Aku nggak tahu diuntung. Sini, ikut saya. Ibu, asal. Ibu. Ikut sama ibu. Ibu sakit, Bu. Kamu masak sampai selesai, ya. Kamu nyuci, kamu nyapu, kamu ngepel sampai bersih semuanya. Iya, Bu, iya. Kamu tuh ya, ngapain coba? Suami kamu mau berangkat kerja, kamu larang-larang. Hah? Kamu minta ditemenin, iya? Hah? Manja banget. Iya, Bu, iya. Kamu tuh ngapain sih teriak-teriak? Kayak orang nggak waras. Bu, tadi Dinda lihat muka ibu tuh serem banget, Bu. Kurang ajar kamu ya. Ibu dibilang mukanya serem, muka ibu tuh nggak kenapa-napa. Mata kamu tuh yang aneh. Tapi
Bener juga apa yang ibu bilang. Dinda akhir-akhir ini tuh suka ngeliat makhluk-makhluk yang gak kasat mata, Bu. Iya, ibu bener. Iya. Udah. Iya, Bu. Ngaco aja kamu. Pelan-pelan. Sandarin. Ya udah kita bawa ke klinik aja yuk. Ayo. Bapak namanya siapa? Tinggal Bapak di mana? Ini ada apa? Ibu bisa bawa motor. Ya udah sekarang Ibu antarin motornya ke rumahnya. Sekalian kabarin keluarganya ya. Ya Allah, kenapa sih, Bu? Astagfirullahaladzim. Iya, bawa aja. Mbak, temenin saya, Mbak. Oh, yaudah deh. Yuk. Di sini rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini kan motor suami saya, terus ibu sama mbak ini siapa? Bu jelasin deh, Bu. Begini Mbak, saya mau ngabarin kalau Bapak Arman baru saja kecelakaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas Arman. Terus gimana keadaan anak saya? Ibu sabar, Bu, sabar. Ibu anaknya nggak apa-apa kok, nggak terlalu parah lukanya. Mbak, Bu, saya mau nyusul suami saya ada di mana? Mbak, saya antar aja pakai motor suami Mbak ya. Iya. Makasih ya, Bu, sebelumnya saya udah ngerepotin. Bu, saya pamit dulu, Mbak. Misi. Ayo. Insya Allah, Bu, keadaan anak ibu sebentar lagi akan pulih kok. Kamu lihat sendiri kan, yang barusan pergi itu adalah menantu saya. Namanya Dinda. Dia itu nggak becus ngurus suaminya. Manja banget. Susah diatur. Stres saya punya menantu seperti dia. Kesian anak saya. Ya Allah, ini ibu judes banget sih sama menantunya. Jadi bingung gue. Kalau gitu saya tadi datang ke sini cuma mau nyampein kabar itu doang kok, Bu. Saya permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tahu semua orang. Gimana lu? Iya, lu ngeliat itu loh. Orang lagi bawa motor terus nyusruk di jalan. Tapi orangnya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah sih lukanya emang nggak terlalu parah. Jadi beberapa warga bawa dia ke klinik, terus dulu juga ikut bantuin. Dulu bawa motornya orang itu sama ibu-ibu gitu balik ke rumahnya. Istrinya kan pas tahu panik ya. Masa ibu mertuanya ngomongin menantunya ke Lulu ngejelek-jelekin gitu. Kaget, lu langsung pamit aja. Kenapa kejelekan menantu sendiri diumbar gitu ya? Nggak tahu, Lulu juga nggak ngerti apa yang diomongin. Kayak curhat gitu deh. Lulu kan males ya dengerin hal-hal yang negatif. Jadi Lulu langsung pulang. Lulu. Andra juga kadang-kadang curhat hal positif sama Lulu, nggak Lulu dengerin. Curhat hal positif apaan? Lulu tuh pusing kalau denger curhatan Andra. Nggak punya duit lah, nggak punya duit lagi. Nih kan, udah deh. Kita sesama ABG tanggung nih yang nggak punya duit. Udah, seneng nggak seneng asal kumpul. Enak aja kalau Lulu mah dompetnya tebel. Makanya Andra lain kali curhat sama Allah supaya berfaedah. Sekarang Lulu udah pinter. Biasanya Lulu kita ajarin, sekarang Lulu ngajarin kita. Alhamdulillah. Yaudah yuk, traktir makan ikan asin. Ikan asin doang. Mas, itu makanya tadi itu aku ngelarang kamu berangkat kerja. Karena aku udah dapat firasat kalau kamu bakal kecelakaan, Mas. Udah dong Dinda, kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh begitu. Mana mungkin kamu punya firasat yang tepat.
Biasa juga nggak kayak begitu kok. Aku itu nggak mikir aneh-aneh, Mas. Firasat itu datang dengan sendirinya tanpa bisa dicegah. Dan aku dapat firasat kalau kamu bakal kecelakaan, kamu terpelanting dan tersungkur, Mas. Udah, Dinda, cukup. Aku nggak mau ya dengar omongan yang aneh-aneh keluar dari mulut kamu. Ya udah kalau Mas nggak percaya sama aku. Kenapa sih kamu? Kenapa? Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf, Pak. Nggak ada apa-apa, Pak. Itu, Pak, tadi ada hantu nunjuk ke tempat tidur Mas Arman, Pak. Maaf, saya nggak lihat ada apa-apa. Enggak, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Ya. Mas, tapi beneran, Mas, aku Tidak. ngeliat. Kamu tuh apa-apaan sih? Bikin malu aja. Mas, aku nggak bohong sama kamu. Masuk. Aku minta kamu jangan kayak gitu lagi ya. Mas, aku juga nggak maksa kamu kok untuk percaya. Tapi beneran, Mas, aku nggak mengada-ngada, aku nggak bohong, aku nggak mengarang cerita, Mas. Aku masih nggak percaya sama firasat kamu. Apapun yang terjadi sama aku tadi itu bukan berdasarkan firasat kamu. Udahlah Arman, kamu istirahat aja dulu sampai pulih. Nggak usah kamu dengerin omongannya istri kamu yang pembohong itu. Ibu, Dinda nggak bohong, Bu. Dinda berani bersumpah. Dinda juga nggak ngarang-ngarang cerita atau mengada-ngada tentang firasat yang Mas Arman bakal kecelakaan itu, Bu. Dinda tadi juga lihat kok ada hantu kakek-kakek itu di klinik itu, Bu. Diam kamu. Ibu heran sama istri kamu, Arman. Makin hari makin aneh-aneh, makin parah kelakuannya. Ini bau apa ya? Kok kayak bau busuk sih? Apa ini? Ya, pergi kamu! Pergi! Pergi! Kamu kenapa? Ada apa sini? Mas, tadi aku tuh lihat. Mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Lihat hantu, iya. Iya, Bu, aku ngomong ada hantu di mana? di situ, Bu, aku tadi lihat hantu, Bu. Udah Dinda, aku tuh capek sama semua ini, tau nggak? Mas, kamu jangan salahin aku dong, Mas. Aku juga nggak mau seperti ini. Tapi akhir-akhir ini aku sering banget lihat hantu, Mas. Sekarang itu yang kamu butuhkan adalah tidur, ya? Ayo, sekarang, tidur. Tapi, Mas, Mas, Nah, gitu dong sekali-sekali. Istrinya itu dimarahin. Jangan cuma dibelain, dimanja-manjain. Hah? Akhirnya dia sadar juga kalau istrinya tuh nyusahin. Kok ini gini? Mas, aku kayak gini itu karena aku udah bisa ngeliat lagi. Udahlah Dinda, gak usah bahas ini dulu ya. Aku capek. Enggak, Mas, nggak bisa. Kamu harus dengerin penjelasan aku, Mas. Aku juga nggak mau dituduh sebagai pembohong. Mas, aku yakin kornea mata itu bermasalah, Mas. Aku yakin itu. Iya, tapi setahu aku almarhumah itu sama sekali nggak punya riwayat penyakit apapun deh, Mas. Mas, ini bukan soal penyakitnya, Mas. Tapi aku yakin kalau almarhumah itu bisa ngeliat hal gaib. Makanya waktu kornea matanya dipindahin ke aku juga bisa ngeliat itu, Mas.
ya. Daripada kamu terus-menerus bikin aku pusing, ya. Lebih baik sekarang kita pergi keluar. Keluar? Kita mau kemana? Sekarang tengah malam, aku pengen tahu aja. Apakah kamu beneran bisa ngeliat makhluk halus di sini atau enggak? Di keliling kampung ini. Ya, yuk. Iya Mas, ayo. Ya udah, yuk. Udah ngeliat hal-hal yang aneh di sini. Ya Mas, aku nggak ngeliat hal yang aneh. Cuman aku ngerasain di sini tuh hawanya itu beda, Mas. Beda kan? Iya. Beda gimana? Aku ngerasa di sini pernah ada kejadian yang sangat mengerikan. Salah satu korbannya itu tangannya buntung, Mas. Aku yakin banget, aku kerasa banget kok. Kacau kamu ya. Mas, bener aku tuh gak bohong, Mas. Kakak, jangan aku udah ketemu belum, Kak? Pergi, pergi, pergi. Mas, aku takut, Mas. Kamu kenapa sih? Mas, itu, Mas, aku takut. Nggak ada apa-apaan di sini. Kamu kenapa? Mas, enggak, Mas. Ini Mas. katanya istri saya ngelihat hantu. Jangan-jangan yang tangannya buntung sebelah ya, Mas, Mbak? Iya benar, Mas. Jadi ini Mbak, Mas. Dulu di sini pernah ada pembunuhan. Nah, korbannya itu anak kecil. Anak kecil itu tangannya dibuntungin, Mas. Tuh, kan, Mas, Nah, bener. tangannya itu buntung sebelah. Sampai sekarang tangannya belum ketemu, Mas, Mbak. Mas, sorry nih kita pas banget lewat sini. Kayaknya istri Mas sering banget diganggu sama jin. Iya nih, saya juga nggak tahu. Dia aja sendiri, kalau saya sih nggak pernah ya. Bentar. Mbak bukannya waktu itu malam-malam ngelihat hantu itu ya? Iya Mas, itu aku. Arwah orang meninggal itu nggak mungkin merasuki orang, Mas. Karena ketika orang meninggal, arwahnya sudah beda alam dengan kita. Itu adalah jin yang menyerupai orang yang meninggal itu. Dari mana kalian? Bu, ternyata bener, Bu. Aku keluar sebentar sama Dinda dan tiba-tiba Dinda melihat sesosok anak kecil perempuan yang lengannya tuh kutu sebelah, Bu. Ngaco. Awalnya aku nggak percaya, Bu, tapi tiba-tiba datang 2 orang warga yang samperin kita berdua dan bilang katanya di tempat itu memang pernah terjadi pembunuhan di mana anak kecil itu tuh meninggal dan tangannya tuh putus sebelahnya, Bu. Bodoh kamu, Arman. Sangat-sangat bodoh. Kok bisa-bisanya kamu percaya sama kebohongannya dia nih? Bu, kalau Dinda berbohong, apa untungnya buat Dinda, Bu? Nggak ada. Dulu. Sini. Nggak apa-apa kan? Maafin aku ya. Selama ini aku nggak pernah percaya sama kamu. Ya udah sebentar, aku ambil air sebentar. Kalian pergi, pergi. Kamu kenapa, Dinda? Dinda! Kembalikan tanganku. Astagfirullahaladzim. Ujubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ta'khudhuhu sinatun wa nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dinda, kamu nggak apa-apa kan, Dinda? Dinda! Pokoknya ini gara-gara donor mata itu, Dinda jadi kesurupan. Dinda, yaudah yuk. Kamu istirahat dulu yuk. Ya Allah. Sabar, kamu.
teriak-teriak lagi? Hah? Ibu nggak boleh tahu kalau Dinda kesurupan. Nanti ibu bisa makin marah-marah. Enggak kok Bu, tadi Dinda cuma mimpi aja. Ya buktinya sekarang langsung tidur. Hah? Dalam tidur aja dia nyebelin. Bener-bener ya? Iya udah Bu, kalau gitu Arman tidur dulu Bu ya. Terus aja belain istri kamu. Aku harus berbuat sesuatu biar Dinda nggak terus-terusan tersiksa begini. Aku harus mendatangi keluarga almarhumah pendonor mata itu. Mas, kamu kenapa nggak? Oh iya, aku sekarang mau tidur. Tidur lagi aja ya. Kayak malam-malam tidurnya. Ya, kamu tidur. Arman, Ibu. loh, kamu mau berangkat kerja? Kamu kan masih butuh istirahat sejak kecelakaan itu. Udah kamu izin aja, ya? Enggak Bu, Arman nggak masuk kantor kok. Kalau kamu nggak ke kantor, terus kamu mau kemana? Arman lagi ada urusan Bu. Mau ketemu sama keluarga pendonor kornea mata yang buat Dinda itu. Aduh, urusan apa lagi sih? Yang dapat donor mata siapa? Yang diribetin siapa? Maaf, saya cuma meluruskan. Saya sama sekali nggak merasa diribetin. Ya udah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menanyakan sesuatu hal sama Ibu. Ya, tentang almarhumah anak Ibu. Apa yang kamu mau tanya tentang Bunga anak saya? Gini Bu, apakah benar almarhumah anak Ibu itu memiliki kelebihan? Ya, seperti indera keenam atau sixth sense gitu Bu? Benar, Mas. Dia bisa melihat seperti anak indigo. Mungkin dia memang indigo. Bagaimana Ibu tahu kalau anak Ibu itu indigo? Karena dia itu bisa melihat yang tidak kasat mata. Bisa mendapatkan penglihatan tentang kejadian di masa lalu dan di masa yang akan datang. Bahkan dia juga bisa membaca pikiran orang lain. Bagaimana ini? Dinda udah terlanjur menerima donor mata itu. Tidur melulu. Bangun. Ya Allah, Ibu kok siram Dinda sih, Bu? Pakai nanya lagi kenapa? Udah siang. Bangun, mandi, belanja ke pasar. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Disuruh belanja kok malah istighfar. Bu, Ibu gawat, Bu. Bu, gawat, Bu. Gawat apa sih? Ibu, Dinda dapat firasat kalau rumah ini akan kemasukan sama rampok, Bu. Hah? Omong kosong. Kamu pikir Ibu percaya? Enggak. Percaya sama kamu sama juga musyrik. Ayo, udah, ayo cepat mandi. Bu, harus dengan cara apa Dinda nyampein ke Ibu? Tapi beneran, Bu. Bu, ini bahaya, Bu. Dinda nggak akan tega ninggal Ibu sendirian di rumah. Ibu nggak akan percaya. Kamu sekarang belanja ke pasar. Cepetan. Bangun. Itu loh, Kis. Aduh, capek. Loh, Mbak Dinda? Apa kabar, Mbak? Baik, Mbak. Mbak, gimana keadaan suaminya, Mbak? Udah membaik? Alhamdulillah, Mbak.
udah baik-baik aja keadaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak ada apa kok? Kayaknya gelisah banget. Sebenarnya saya sudah punya firasat, Mbak, kalau suami saya itu akan kecelakaan. Tapi ya gitu, saya udah kasih tahu, tetap aja dia mau berangkat kerja. Ya udah deh kejadian. Astagfirullahaladzim. Maksudnya Mbak semacam punya sixth sense? Iya, Mbak. Mbak ada apa kok? Kayaknya gelisah banget. Kenapa lagi, Mbak? Enggak, Mbak, saya enggak apa-apa. Cuman tadi saya dapat firasat kalau rumah saya bakal dirampok dan di situ ada ibu mertua saya, Mbak. Udah gini deh, Mbak, kalau Mbak emang punya firasat atau intuisi atau apapun namanya, karena kemarin udah benar, sekarang mending kita cek aja ke rumahnya Mbak. Iya ya, Mbak. Yaudah, Mbak, ayo Kita antar ya, Mbak. Yuk. Coba teriak. Teriak habis. Ibu, Dinda dapat firasat kalau rumah ini akan kemasukan sama rampok, Bu. Hah? Omong kosong. Kamu pikir ibu percaya? Enggak. Percaya sama kamu sama juga musrik. Tolong! 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 Aduh! Tolong! Tolong! Aduh! Tolong! Mbak, itu suara mertua saya, Mbak. Kayaknya aku... Mbak, udah pada sini aja, ntar Mbak kenapa-napa kalau masuk. Terus kita harus gimana dong, Mbak? Mending kita cari bantuan warga aja dulu. Yaudah, ya. Ada apa ini? Mas, aku dapat firasat. Ibu itu dirampok, Mas. Dan sekarang ibu ada di dalam sama perampok itu. Ibu di dalam sendirian? Iya. Yaudah gini, mendingan sekarang kalian cari pertolongan warga biar aku masuk ke dalam. Ya? Iya. Lu mau ngapain lo, ha? Lu mau ngerampok rumah gue lo ya, ha? Lu nyelakain ibu gue lo ya, ha? Ikut gue ke kantor polisi lo. Ikut gue ke kantor polisi lo. Ada apa ini, Pak? Tenang, senang. Semua sabar ya. Jangan main hakim sendiri. Tapi kan dia udah masuk ke rumah Mas. Iya. Ibu aja. Udah aja. Ibu, cepetan, tolong. Tunggu, ya Allah. Sabar ya. Ini sekarang kita bawa ke kantor polisi ya. Yuk. Ayo. Zin, ya Allah. Lihat ibunya yuk. Aduh. Udah. Ibu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Rampok itu memang sengaja mau gasak harta benda di rumah ini. Terus ibu nggak rela. Ibu teriak-teriak aja minta tolong. Untung aja kalian cepat datang semuanya. Alhamdulillah, yang penting ibu nggak kenapa-napa. Dinda. Kamu kok bisa punya firasat tentang rampok itu? Hah? Kenapa? Dinda nggak tahu, Bu. Jangan bilang nggak tahu. Beneran. Jawab! Bu, Dinda benar-benar nggak tahu, Bu. Dinda nggak ngerti harus gimana jelasinnya, Bu. Kenapa kamu nggak bisa ngaku? Ngaku! Bu, Dinda nggak tahu, Bu. Astagfirullahaladzim.
Ngaku kamu. Ngaku. Enggak. Dinda. Lo tuh sebenarnya nggak tega tadi mau nolongin, tapi nanti lu yang ditanggung. Makanya menantunya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi pada ngedumelin apaan sih? Enggak, bukan ngedumel, Dra. Barusan kita berdua ngeliat perampokan di rumah warga. Untung nggak terlalu gimana-gimana ya, Kis ya? Rampok? Siapa yang dirampok lu? Nih, aku sempet kok foto orangnya. Ini yang dirampok nih. Dra, oh ini? Jadi kan Kenapa? kemarin ini orang kayaknya sempat ngeliat hantu ya malam-malam ya. Iya. Dan kita ngeliat dia lagi ngeliat hantu. Hah? Ya Allah, kasihan banget ya. Udah dia bisa ngelihat hantu, dia dirampok lagi. Tadi orang ini sempat bilang kalau dia udah punya firasat rumahnya bakal dirampok. Alhamdulillah sih perampokannya berhasil digagalkan. Sekarang pelakunya udah dibawa kantor polisi. Aku ngerasa ya, orang itu kayaknya punya indera keenam ya. Seorang yang memiliki indera keenam itu bukan satu keistimewaan, tetapi satu penyimpangan atau kelainan yang masih bisa disembuhkan. Kalaupun dia bisa melihat hal-hal yang gaib, itu pasti di bawah pengaruh jin. Termasuk sama anak kecil juga, Pak Kiai? Anak kecil yang belum balik atau belum dicatat dosanya juga tidak bisa melihat apa-apa yang gaib. Karena yang bisa melihat yang gaib itu hanyalah Allah. Apa susahnya sih kamu ngaku? Dari mana kamu dapat firasat itu? Hah? Bu, aku juga nggak tahu, Bu. Jangan-jangan ya, kamu janjian sama rampok itu untuk ngerampok ibu. Iya. Apa jangan-jangan kamu dendam sama ibu ya? Kamu suruh perampok ini untuk bunuh ibu. Begitu? Bu, Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Dinda nggak pernah punya pikiran jahat itu, Bu, sama Ibu. Dinda juga nggak tahu. Dinda nggak ngerti lagi jelasnya seperti apa, Bu. Bu, aku udah tahu, Bu. Kenapa Dinda bisa seperti ini? Donor mata yang didapatkan oleh Dinda ini berasal dari anak indigo, Bu. Jadi ternyata selama ini, astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa sih, Mas, kamu nggak teliti soal donor mata itu, Mas? Ya, aku juga baru tahu tentang anak indigo itu dari orang tua almarhumah. Ya, aku takut, Mas. Aku takut keluar rumah. Aku nggak sanggup kalau harus ngebaca masa depan orang yang aku mau ketahui, Mas. Aku takut. Kalau disuruh milih, aku lebih baik buta daripada aku hidup seperti ini, Mas. Aku tersiksa. Udah ya. Pokoknya sekarang kamu harus tenang. Aku janji, apapun yang terjadi sama kamu, aku akan selalu ada di samping kamu, ya. Makasih. Kembalikan mataku. Mana mataku? Kamu kenapa?
Aku mimpi buruk, Mas. Aku takut, Mas. Aku takut mau tidur lagi. Udah. Ya ampun, itu cuma mimpi doang. Udah, mending sekarang kamu langsung tidur aja. Ya, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Enggak, Mas. Aku nggak mau tidur. Mendingan aku mulai sampai pagi, Mas. Aku nggak mau, aku takut. Ya udah, kalau gitu sekarang kita sholat jamaah, ya. Iya, Mas. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pergi! Jangan ganggu kami! Kamu pergi! Alhamdulillah. Ya Allah, aku takut, Mas. Kamu tenang ya. Sekarang jinnya sudah hilang. Kalau kita sama-sama baca doa, ya. Aku berangkat dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, Iya, Bu. mulai hari ini kamu mulai kerja ya? Kerja? Kerja apa ya, Bu? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Ayo masuk. Ibu, tapi Bu ada... Neneng. Ini ada apa? Rame-rame. Bu. Bu Neneng, jadi gak nih? Kita udah gak sabar nih, Bu. Jadi dong, ibu-ibu, bapak-bapak, kalian semua harus antri, ya, tenang. Saya akan kenakan 100.000 per orang. Gimana? Mau? Mau. Nggak apa-apa, yang penting diramal sama Mbak Dinda sang Indigo. Bu, ini apa-apa sih, Bu? Jadi Ibu... Makanya ini ibu dari tadi udah bilang mulai hari ini kamu kerja. Masuk. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak sekalian masuk. Ayo. Mas, kalau bisa sebaiknya masih hari ini nggak usah keluar rumah. Emangnya kenapa ya Mbak Dinda ya? Karena ada yang dengan sengaja mau mencelakai Mas. Iya Mbak Dinda. Makasih banget ya Mbak Dinda ya. Makasih banget. Ini sih Mbak. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Iya. Mbak, hari ini saya mau ngelamar kerja, Mbak. Kira-kira saya bakal diterima nggak ya? Ya Allah. Mbak, kalau bisa Mbaknya jangan ngelamar kerja hari ini. Ditunda sampai minggu depan. Emangnya kenapa, Mbak? Karena saya ngelihat akan terjadi kecelakaan. Dan Mbak akan jadi korbannya, Mbak. Kok Mbak malah ngelarang saya ngelamar kerja sih? Hah? Loh, Mbak. Belum bayar. Oh iya. Ya, selanjutnya silakan Ibu. Jangan-jangan dia tetap ngeyel mau berangkat kerja juga. Iya, kalau kecelakaan benar gimana ya, Bu? Iya. Ayo silakan. Mbak
Mbak Dinda, saya mau diramal untuk masa depan saya, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ya Allah. Mbak, sebaiknya Mbak lebih berhati-hati deh. Karena kalau enggak, Mbak akan celaka. Oh ya, sudah. Makasih banyak ya Mbak Dinda ya. Bu, udah? Iya, iya. Terima kasih. Ayo, selanjutnya siapa lagi? Silakan. Mbak Dinda, saya mau minta tolong. Saya mau diramal untuk usaha saya biar lancar, biar maju. Iya Mbak, yang penting Mbak banyak berikhtiar, dibanyakin sedekahnya, ya. Tau banget tuh si Dinda. Orang nanya apa, jawabnya apa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo bapak kita pamit. Syukur deh. Baru hari pertama kamu praktek langsung rame. Bagus deh, ternyata kamu ada manfaatnya juga. Kemampuan kamu harus diduitin. Ibu, tapi Dinda nggak mau Bu setiap hari kerja seperti ini. Melihat masa depan orang itu tersiksa Bu. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Setiap hari kamu kerja begini, dengar? Makasih Bu, tapi Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Kenapa kamu kaget benar? Bu, itu ada pengumuman orang meninggal, Bu. Dan yang meninggal itu ibu-ibu yang tadi kesini, yang Dinda ramal itu, Bu. Apa? Mas, aku itu udah capek, Mas, kayak gini terus. Aku tersiksa, Mas. Aku mau jadi manusia yang normal kayak dulu. Ya, kamu yang sabar ya. Mas, kamu tau nggak? Ibu tadi itu buka praktek dan aku suruh ngeramal orang-orang itu. Salah satu yang aku ramal itu bakal ketabrak mobil. Aku udah larang dia nggak boleh keluar rumah, tapi dia maksa. Dan akhirnya dia beneran ketabrak mobil, Mas. Dia meninggal. Udah ya. Yang penting sekarang kamu tenang dan aku janji, aku akan cari cara untuk mengakhiri semua penderitaan kamu ini, ya. Aku nggak mau keluar rumah, Mas. Aku nggak mau keluar kamar. Dinda. Dinda! Dinda!
Mas, tolong Mas, tolongin saya Mas. Ada apa ini? Istri saya Mas, istri saya kerasukan Mas, kemasukan. Tolongin saya Mas. Oke, biar gue yang selesain masalah. Yaudah, makasih Mas ya, makasih. Indah! Bu! Arman, Bu. Gimana nih Arman? Keadaan Dinda semakin parah. Aku juga nggak tahu, Bu. Seharusnya Ryan pulang dari rumah Rukia itu semuanya membaik, tapi ini sebaliknya, Bu. Sekarang Dinda mana? Kok nggak ada di kamarnya? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin keluar. Ayo, Bu. Ayo. Yang memiliki kemampuan yang melihat yang gaib baik di langit dan di bumi hanyalah Allah. Dan Allah tidak memberikan pelajaran atau ilmu kepada seseorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diberi wahyu oleh Allah. Duh, Lulu seneng banget deh. Tausiahnya Pak Kiai yang tadi tuh gimana ya? Bikin aku tuh semakin merasa kaya ilmu gitu tentang agama. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Sebenarnya itu berkat tiap hari Andra juga selalu mewarisi ilmu-ilmu agama ke Lulu. Aduh, mohon maaf nih Andra. Andra tuh kalau ngomong harus sesuai fakta. Andra kok ngomong meleset terus, ya? Ya lalu Andra kan emang suka kayak gitu, ngaco. Ih, sewet. Tuh, Re. Balkis suka sewet kalau gue ngobrol-ngobrol sama Lulu. Cemburu, siapa yang cemburu? Cuman sewot aja. Udah. Kalian ini akrab tapi kok ribut terus. Lama-lama aku bosen loh dengan kalimat itu. Aduh. Ryan! Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Gimana sih kamu? Katanya bisa ngobatin istri saya, tapi sekarang malah nambah parah. Istri Mas? Ngobatin? Maksudnya apa Mas? Alah, nggak usah pura-pura deh kamu. Iya, tanggung jawab. Astagfirullah. Mas, Tante, saya benar-benar gak ngerti maksud dari Mas itu apa. Maaf, tunggu sebentar ya. Dari tadi Ryan di sini sih, nggak kemana-mana. Ya kan, Kis? Iya, Ryan juga nggak pernah cerita kalau abis ngerukyah istri Mas yang kesurupan. Oke, dan kalau memang istri Mas sekarang kesurupan, nggak apa-apa. Biar saya bantu. Saya, Lulu, Balkis, dan Ryan akan ke rumah Mas untuk bantu istri Mas, ya? Ya udah. Oke, kami berangkat sekarang ya. Assalamualaikum. Ryan, kamu tetap di sini. Biar mereka pergi. Silakan. Assalamualaikum, Bagi. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raya, orang itu datang ke sini dan ngotot menuduh kamu telah merukyah istrinya. Ada apa ini sebenarnya? Saya juga nggak paham Pak Kiai maksudnya apa. Dari tadi saya di sini dan saya nggak pernah merasa mengobati istri Mas itu. Pak Kiai, saya ngerasa ada yang janggal di sini.
Apa mungkin ada seseorang yang berniat jahat dengan menyamar menjadi saya ya? Kemungkinan ada, tetapi kita belum bisa menyebutkan siapa orangnya. Saya merasa satu-satunya orang yang bisa melakukan ini hanyalah Bara, Pak Kiai. Raja, kita jangan suudon dulu sebelum membuktikan kebenarannya. Maka dari itu kita harus mengadakan penelitian sampai tahu siapa sebenarnya dia. Astagfirullah. Ya, maaf Pak Kiai. Berhenti! Dinda! 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 Berhenti! Dinda! 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 Berhenti! Sadar! Dinda! Astagfirullahaladzim. Mas! Mbak Dinda. Astagfirullahaladzim. Balkis, bantuin Andra dari sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hei jin kafir, keluar kamu dari tubuh itu. Atau kamu akan saya keluarkan paksa atas izin Allah. Balkis, bantu Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo Kis, selesaikan. Dinda! Kamu gak apa-apa, Ndra? Gak apa lu. Bu, maafin Dinda ya Bu ya. Mungkin selama ini Ibu benci sama Dinda, tapi hidup Dinda sudah menderita banget Bu. Iya, Ibu juga minta maaf. Sudah terlalu ketus sama Dinda. Kamu kok bisa punya firasat tentang rampok itu? Hah? Kenapa? Dinda nggak tahu, Bu. Jangan bilang nggak tahu. Bener. Jawab! Bu, Dinda benar-benar nggak tahu, Bu. Dinda nggak ngerti harus gimana jelasinnya, Bu. Kenapa kamu nggak bisa ngaku? Ngaku! Bu, Dinda nggak tahu, Bu. Dinda. Iya. Mulai hari ini kamu mulai kerja ya? Kerja? Kerja apa ya, Bu? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Ayo masuk. Ibu, tapi Bu Neneng! Ini ada apa? Rame-rame, Bu. Bu Neneng, jadi gak nih? Kita udah gak sabar nih, Bu. Jadi dong. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian semua harus antri. Ya, tenang.
saya akan kenakan 100.000 per orang. Gimana? Mau? Mas. Mbak Dinda. Andra, tolong bebaskan Dinda dari jin itu. Ya, sebaiknya Dinda kita bawa ke rumah Rukiah, Bu. Supaya kita bisa selesaikan semuanya dengan tuntas. Kalau itu yang terbaik, silakan. Dinda harus terbebas dari jin itu. Ayo. Ayo, Mas, dibawa, Mas. Ayo dulu, Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan mana Pak Kiai? Ryan tadi sedang keluar, belum kembali, entah kemana. Oke. Ini kita mau nungguin Ryan dulu nggak sih Pak Kiai? Saya rasa tidak perlu, dicoba oleh kita saja. Pak Kiai, saya mau minta tolong sembuhkan menantu saya. Tolong dikeluarkan jinnya yang selalu mengganggu dia. Insya Allah Bu, bantulah dengan doa, kami akan mencobanya bersama. Ya. Mariana. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati minal ghadabi wa iqabi wa syarri ibadihi wa min amajatis sayatin wa yahul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini pakai plastik ya, Tante. Alhamdulillah, rupanya ini sudah keluar. Udah, segitu dong kemampuan.
Haris. Pak Kiai, terima kasih sudah membantu menyembuhkan menantu saya. Terima kasih ya Pak Kiai. Alhamdulillah Bu. Bersyukurlah kepada Allah karena sesungguhnya Allah yang memberi pertolongan. Oleh karena itu mendekatkan dirilah kepada Allah, membersihkan dirilah dan bertobatlah. Karena Allah sangat menyenangi orang-orang yang membersihkan diri dan bertobat. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dai! Balkis, ayo kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum waktunya gue ngabisin lo ya. Belum waktunya. Karena masih banyak banget permainan yang bisa gue mainin sama lo. Jadi seharusnya lo berterima kasih sama gue. Terutama sama teman-teman lo yang baru muncul ya. Bara! Hei, lu gak apa-apa? Kurang aja, Bara! Kenapa sih, Re? Kekuatan kita belum cukup buat menghadapinya. Aduh, lu gak apa-apa kan? Ayo, cepet-cepet. Nggak apa-apa ya? Ya Allah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Dan barang siapa apabila telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak satu orang pun bisa menyesatkan manusia tersebut. Justru sebaliknya Pak Kiai, apabila Allah telah menyesatkan orang tersebut, tidak satu pun orang yang bisa memberi petunjuk atau menolongnya. Kita main Adira. Kamu ngapain sih di luar? Sekarang ibu tinggal di sini. Soalnya kok nggak ada doa-doa atau selamatan. Biasanya kalau pindah rumah kan kayak gitu. Nggak ada urusan. Lagian ya, rumah kayak gini nggak penting banget buat diselamatin. Iya Mas, cari kerja tuh emang sulit zaman sekarang. Saya waktu itu sempat Mas mau cari kerja, nggak dapet. Akhirnya saya sekarang di rumah Rukiah Mas. Saya bekerja di situ Mas. Saya membantu orang-orang. Wah, jadi betah sampai sekarang Mas. Nadira, kamu ngomong sama siapa?